Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda, edisi Rabu 22 April 2020. Hari ini kita mendengarkan bagaimana percakapan Nikodemus dengan Yesus di bagian yang terakhir. Dalam percakapan ini, Yesus mengingatkan untuk kita semua tentang kita harus bagaimana menilai atau juga merefleksikan kembali tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi pokok dalam bacaan hari ini adalah yaitu tentang perbandingan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yesus dalam bacaan ini membuat suatu perumpamaan kalau yang buruk itu adalah tindakan-tindakan kegelapan dan yang baik itu adalah tindakan-tindakan terang. Secara alami dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sudah dapat dengan mudah ya untuk membedakan sesuatu yang terang dan sesuatu yang gelap itu. Mengapa demikian? Karena setiap hari kita mengalami ada malam, ada siang. Meskipun dalam dunia modern ini, sekarang ini malam pun seolah-olah seperti terang dengan kecanggihan dunia, dengan teknologi yang semakin maju. Namun dengan demikian juga, hal itu menjadi tanda, menjadi juga suatu refleksi juga bagi kita. Sebenarnya apa yang terjadi ini juga menggambarkan situasi-situasi bagaimana orang bertindak dalam konteks kita saat ini. Ada kalanya sesuatu yang buruk itu kemudian seolah-olah menjadi baik. Ataupun juga sesuatu yang baik itu dilakukan karena mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh mungkin nama baik di masyarakat ataupun ada kedudukan tertentu yang ingin dikejar. Namun kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Yesus, tentunya apa yang dilakukan, baik itu buruk dan juga yang baik tadi, jika itu keluar dari hati kita, dan itu kita lakukan dengan motivasi yang benar-benar dari hati nurani kita, maka kita perlu waspada. Mengapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dengan tindakan-tindakan itu akan menghantar kepada suatu hukuman dari Allah. Artinya perbuatan itu sama dengan dosa. Tetapi justru sebaliknya, perbuatan-perbuatan terang atau kebaikan itu justru menunjukkan iman kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mencoba untuk mengamalkan pesan Injil hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya yang pertama adalah kita refleksikan atau kita renungkan kembali apa saja yang telah kita lakukan selama ini dalam kehidupan ini. Tentunya kita dapat memilah-milah mana yang sudah seturut dengan kehendak Allah, mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, kita juga berusaha untuk tidak mudah jatuh dalam godaan-godaan, terutama dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Karena apa? Karena yang namanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah ini biasanya itu menggiurkan dan menawarkan hal-hal yang menyenangkan secara duniawi, tetapi itu dapat merugikan kita untuk keselamatan jiwa kita nantinya. Lalu yang ketiga tentunya adalah kita membuka diri pada kehendak Allah dengan cara kita berserah pada kehendaknya dan mau bertekun dalam doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dalam situasi sulit saat ini, kita jangan sampai pantang menyerah, tetapi kita setia berdoa bersama, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, serta dengan orang-orang di sekitar kita,
sehingga kita semua dapat membuat diri kita menjadi agen-agen yang membawa terang bagi banyak orang di sekitar kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin.